Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Malam ini kita masuk ayat yang ke-267. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Ay zakku min jiyadi ma jama'tum min adh-dhahabi wal fiddati wa urudit tijarati wal mawashi, yakni zakatkanlah dari perkara-perkara yang baik yang engkau telah himpunkan dari emas dan perak dan barang-barang perniagaan serta peternakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, minal hububi wathimari wal ma'adin, dari biji-bijian, buah-buahan ataupun barang-barang tambang. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk. Wala taqsudur radi min amwalikum minaz zakat. La taqsudur radi min amwalikum, janganlah kamu menyengaja mengeluarkan barang-barang atau hartamu yang rendah mutunya. Minhu tunfiqun walastum biakhidhih, yang kamu keluarkan dari harta itu padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Faqauluhu minhu, maka perkataan Allah yaitu minhu istifhamun ala sabilil inkar, itu adalah istifham atas jalan mengingkari. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li ba'dahu, dan perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan setelah ayat ini. Wal makna aminal khabithi tunfikuna minaz zakat, apakah dari harta yang buruk yang kamu keluarkan dalam zakat? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ke-267 masih berkaitan tentang sedekah. Kalau ayat ini ceritanya adalah Allah menyuruh kita memilih harta yang terbaik ketika kita sedang atau kita akan melakukan sedekah atau infak. Apa munasabahnya? Apa kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Jadi kalau kita runtut dari awal kita bahas tentang sedekah, Allah sudah paparkan kepada kita bagaimana ketentuan kalau orang ingin sedekahnya itu diterima.
Pertama, kalau masih ingat, kalau kita sedekah jangan ngungkit, jangan menyakiti orang yang dikasih, ya kan? Kemudian ketika kita mengeluarkan sedekah atau infak, niatnya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena riya, karena itu ciri-ciri orang munafik, kan begitu, ya. Nah, kemudian pada ayat ini Allah tambahkan lagi, kalau kamu sudah menjaga dirimu dari tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti orang yang kamu kasih, niat kamu tulus karena Allah, tidak karena riya, maka harta yang kamu keluarkan juga dipilih yang terbaik, begitu. Jangan yang nilainya rendah, begitu. Jadi susunannya tuh sangat teratur, ya. Bukan hanya niat kita jaga, tapi kualitas yang kita berikan dalam infak atau sedekah itu juga harus kita perhatikan, Pak. Makanya Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Tuh, khitabnya kepada kita nih, orang-orang yang punya iman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah, infakkanlah dari harta yang terbaik, harta-harta kalian yang terbaik yang kalian usahakan. Jadi jamaah sekalian, ayat ini ada sabab nuzulnya, ada beberapa riwayat, dari riwayat Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan sebagainya. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa sebab nuzul ayat ini ketika ada orang-orang Ansor, mereka itu ada yang mengeluarkan harta yang terbaik, ada yang mengeluarkan dengan harta yang tidak baik. Maka turun ayat tersebut. Ada lagi riwayat yang lainnya, riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud, bahwa ada seseorang yang dia mengeluarkan zakat hasil kebun kurmanya. Ketika dia bayar zakat, yang dikeluarin zakatnya adalah kurma yang kualitasnya rendah. Diambil tandan kurma tapi yang sudah rusak, yang kering, yang isinya sudah tidak lagi bagus, itu yang dizakatin. Maka turunlah ayat ini menegur perbuatan orang-orang yang mengeluarkan hartanya itu bukan yang terbaik, ya. Nah, itu jadi perhatian Allah jamaah sekalian. Kalaupun kita sudah ikhlas tidak mengungkit, maka jangan kasih harta yang buruk. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dalam satu hadis Nabi mengatakan seperti itu, Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Baik apanya? Baik niatnya, baik cara mendapatkannya, dan baik sifat dari apa yang kita sedekahkan itu. Jadi jangan kita nganggap remeh. Karena kadang-kadang kita nih giliran ngasih suka sembarangan, Pak. Nah, itu jadi perhatian tuh, jangan sampai begitu. Karena itu bisa berakibat sedekah kita tidak diterima. Ini kayaknya habis dari sini ngaji, kotak amal nggak ada yang 2000 kayaknya nih. Ya. Kenapa saya bilang begitu? 2000 tuh bagi kita nilainya besar atau kecil? Ya 2000 bagi kita nih, ya yang insya Allah rezekinya kehidupannya sudah mapan lah ya. Kayaknya 2000 itu kecil sekali ya. Kalaupun kita dikasih orang, kayaknya kita buat apaan gua 2000 gitu. Bagi kita nih 2000 tuh kecil nilainya. Lain dengan orang yang memang kehidupannya tidak sebaik kita ya, yang mereka masih mencari
nafkah dengan susah payah. Bagi mereka mungkin 2.000 bernilai. Tapi bagi orang yang gajinya di atas UMR lah, kayaknya 2.000 itu kecil sekali, Pak. Ya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai itu termasuk sedekah yang apa? Yang kita sendiri anggap rendah. Itu yang kita kasih. Nah, jadi orang kalau semakin ngaji itu pasti ada perubahan. Nah, mudah-mudahan kita semakin berubah nih, ya kan? Ya bukan buat siapa-siapa juga kalau kita sedekah. Apa iya buat Allah? Enggak, Allah enggak perlu buat kita. Nanti di akhir Allah sebutkan, innallaha wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah tuh enggak perlu sama kita. Sedekah yang kita kasih itu buat kita. Allah enggak perlu begitu. Ya. Baik, kemudian wala tayammamul khabith. Janganlah kamu memilih yang buruk. Tayammamu itu sama dengan taksudu. Kamu jangan menyengaja. Tayammum itu ya kan menyengaja sebetulnya. Asal katanya tatayammamu. Cuma orang Arab itu enggak demen kalau ada huruf yang sama dan dia berharokat, maka mereka enggak suka tuh. Mereka akan hilangkan yang satu, diidghamkan masuk kepada huruf yang setelahnya. Jadi taknya dihilangin, jadi wala tayammamu. Ya. Sama seperti ayat Quran surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu, ya, warruhu fiha. Asalnya itu adalah tatanazzalu. Cuma orang Arab tuh nggak demen baca satu perkataan yang hurufnya sama dan barisnya sama begitu. Maka dihazafkan huruf yang sama itu, dihilangin satu jadi tanazzalu. Sama kayak ini, wala tayammamul khabitha, ya. Janganlah kamu memilih yang buruk, minhu tunfiqun, dari harta itu untuk kamu keluarkan. Walastum biakhidhi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, illa antughmidu fih, melainkan dengan memicingkan mata, enggan untuk menerimanya, ya. Nah, jadi jamaah ditegaskan lagi oleh Allah, jangan kita keluarkan infak dari harta kita yang buruk. Buruk artinya rendah nilainya, ar-radi. Jadi jamaah sekalian, dalam kitab tafsir Al-Munir diberikan permisalan, wal hal annakum lastum qabilil khabith idza kana lakum haqqun ala sahibikum. Seandainya kalian itu, misalnya kalian itu punya hutang, kalian punya piutang, orang lain ngutang sama kita, kemudian orang yang ngutang ini mengembalikan hutangnya tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan, dengan apa yang dia pinjam. Nih, gue balikin hutang, minjemnya 10 juta, bayarannya dikasihnya cuma 50.000, Pak. Kira-kira kita mau terima nggak? Dia pinjam duit 1 juta, balikinnya 50.000. Hak kita kan sama dia 1 juta, ngapa dibalikinnya 50.000? Kira-kira kita mau terima nggak? Nggak bakalan, ya. Kita nggak bakal terima itu karena hak kita 1 juta. Nah, itu permisalannya. Kalau kalian tidak mau mendapatkan
Apa yang seharusnya kalian dapatkan, maka jangan berikan kepada orang apa yang nggak pantas orang lain dapat. Kalau kita sendiri nggak mau pakai tuh barang, jangan kasih orang. Gitu. Kita sendiri nggak mau makan, nggak mau konsumsi, itu yang kita kasih ke orang, nggak bakalan diterima model sedekah yang begitu, Pak. Ya. Jadi kasih kepada orang itu, baik harta, baik makanan, baik pakaian, apa yang kita itu masih pakai, masih kita suka, begitu. Jangan yang jelek. Kasihnya ke ustadz lagi. Ya. Jadi kasih kepada orang itu yang terbaik, yang kita sendiri masih suka terhadap barang tersebut. Ya, ini giliran yang bagus-bagus kita pakai, yang jelek kita kasih orang. Coba lihat dah, kalau lagi bencana-bencana, kebakaran, banjiran, ya, memerlukan pakaian-pakaian, wah semangat kita keluarin baju dari lemari. Yang kita keluarin yang mana? Yang udah buluk-buluk, yang udah belel, yang udah pada robek, itu yang kita keluarin, kita kasih orang. Tuh yang di sana tuh apa dipakai? Enggak, Pak, jadi sampah. Apa yang begitu ada pahalanya? Enggak. Kenapa? Karena kita sendiri tidak menyukainya, maka jangan suruh orang suka atas pemberian kita. Jadi jamaah sekalian, begitu Allah ngajarin kita, bukan saya ngomong nih, Allah yang nyuruh. Kalau kita sedekah, infak, biar yang cakep, begitu. Orang girang jadinya. Orang girang kalau dapat hadiah, dapat sedekah, dapat bantuan yang pantas, begitu. Girang dia. Ya. Nah, itu digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah anaknya Nabi Adam, ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah dua orang anak Nabi Adam yang benar terjadi ketika keduanya melaksanakan kurban, mempersembahkan untuk Allah. Diterima kurban salah satunya dan ditolak salah satunya lagi. Yang diterima siapa? Kurbannya Habil. Yang ditolak kurbannya siapa? Kurbannya Qabil. Kan kisahnya kita tahu tuh ya. Kenapa kurbannya Qabil itu ditolak? Karena Qabil memilih sayur-sayuran, tanam-tanaman yang kualitasnya jelek. Itu yang dikorbanin. Sedangkan Habil, dia pilih kambingnya, kibasnya yang paling besar, yang paling bagus. Ternyata itu yang diterima. Nah, itu contoh, Pak, contoh nyata bagaimana Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang buruk yang kita miliki. Biar kita kata ikhlas juga, kita nggak ngungkit-ngungkit, nggak bakalan diterima, Pak. Dan memang sih kalau harta yang jelek begitu, ngungkit bagaimana? Lah orang jelek pakai ngungkit, tuh yang dikasih juga, lo pakai ngungkit harta beginian aja juga, emang nggak bakalan kita ngungkit kalau jelek. Maka jamaah sekalian, kalau harta itu adalah harta yang kita sayang, itu pahalanya besar. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan pernah mencapai hakikat kebajikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Begitu. Nah, ketika mendengar ayat itu, sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah, dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya kebun saya ini paling saya suka, paling saya cintai, namanya Bayruha. Ada yang menyebutnya Bi'ruha. Kalau sekarang sudah menjadi kawasan, ya, menjadi satu kawasan Masjid Nabawi.
Dulunya dia ada di depan Nabi, di depan masjid Nabi. Tapi sekarang masih ada tuh apa namanya, di ubin di Masjid Nabawi itu dibedain tuh, ada satu bidang tanah yang persegi, ya, itulah Bairuha, Bi'ruha itu. Kemudian ada ubin yang bentuknya bulat, itu di dalamnya ada sumur. Kenapa Abu Thalhah sangat mencintai harta tersebut? Karena kebun itu bukan hanya buahnya bagus, tanahnya subur, tapi juga ada sumur di dalamnya. Itu yang menjadikan Rasulullah juga sering main ke situ. Ya, kadang-kadang datang ke situ buat ya apa namanya, beristirahat, ya. Kalau kata kita apa ya? Nongkrong gitu, bukan nongkrong beneran, nongkrong gitu. Nabi singgah di situlah, ya, lihat adem gitu kan, enak di situ. Nah itu kata Abu Thalhah, ya Rasulullah, Bairuha ini adalah harta yang aku paling cintai, maka aku serahkan harta ini untuk Anda. Begitu, karena mendengar ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Nabi, lebih baik kamu kasih kepada saudara-saudaramu yang membutuhkannya. Ini dibagi-bagi tuh kepada saudara-saudaranya yang susah, itu ya. Nah itu jamaah sekalian, dari contoh-contoh itu kita bisa pahami bahwa sedekah yang akan diterima adalah sedekah yang memang berkualitas, yang kita juga masih sayang terhadap harta itu yang akan diterima Allah, ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kayaknya beneran nih, habis ini nggak ada lagi yang 2000 nih kayaknya. Ya, besok kalau gue ke masjid paling enggak mah goceng gitu ya, 10.000 2000 mah buat parkiran aja, 2000 buat parkiran. Ya, kalau buat sedekah yang bagus, ya yang bagus lah, yang pantas, ya. Kemudian illa an tughmidu fi, kamu tidak mau, walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi, kamu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, ya, yang kamu enggan terhadap harta itu. Illa antasahalu fil khabith wa tatruku ba'dha haqqikum kadzalika la yaqbalullahu ar-radi'a minkum, melainkan kamu bermudah-mudah, ya, dalam perkara yang buruk itu dan kamu meninggalkan sebagian hakmu, maka begitulah Allah tidak akan menerima, ya. Nih kata Syekh Nawawi nih, Allah tidak akan menerima ar-radi'a minkum, harta yang buruk yang kalian infakkan. Hati-hati Pak, jadi nggak ada nilainya. Mendingan kita kumpulkan dulu, ya. Kalau kita mau ngasih uang, kita ini orang mampu, ya. Jangan, lain halnya orang yang memang susah Pak. Orang yang susah makan siang, apa namanya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kata pepatah tuh. Yang dia nggak bisa ngumpulin duit, pokoknya dia dapat langsung dihabisin, yang begitu 2000 bagi mereka berharga, ya. Tapi kita mah jangan, kalau gaji kita banyak, jangan yang begitu modelnya, ya. Kenapa? Allah nggak terima tuh, begitu. Oh kan Ustadz, yang penting ikhlas, ya enggak? Yang penting ikhlas. Iya bener ikhlas. Coba lihat tuh urutan ayatnya. Kan kita udah ngaji tuh dari awal tuh kemarin tentang sedekah. Dia dijaga jangan sampai ngungkit, ikhlas karena Allah. Ini diatur lagi sama Allah. Biar yang kita kasih yang ada harganya, yang bernilai, yang kita pun girang kalau kita dapat pemberian itu. Begitu. Ya.
Nah, jadi kita tuh jadinya kalau kita ngaji berkualitas, kita punya amalan. Makanya beda dah orang kalau ngaji sama yang nggak ngaji, beda amalnya. Kenapa? Dia dapat bimbingan Allah, dia dapat petunjuk Allah. Bagaimana kalau sodakohnya itu kepengen diterima sama Allah, ya. Makanya jangan lagi tuh orang yang ngaji ini alum barokah ngomong, biarin deh sedikit, yang penting ikhlas. Nggak bisa, ya. Sedikit dari yang mana dulu, ya. Kalau yang gajinya gede dikit nggak pantas gitu, ya, kira-kira begitu. Kemudian wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyun, bahwasannya Allah itu maha kaya. Ghani itu maha nggak butuh, ya. Maha kaya. An infaqikum, dari infak kalian. Allah nggak butuh infak kita. Wa innama ya'murukum bihi liman fa'atikum, dan sesungguhnya Allah menyuruh kalian dengan perkara itu adalah untuk kemanfaatan kalian, buat kita, Pak. Semakin banyak investasi yang kita keluarkan, semakin banyak hasilnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu kepada kita. Beliau pernah dikasih hadiah berupa daging kambing. Nabi kemudian ngomong sama Aisyah, Aisyah, nih bagi-bagi, kasih orang, bagiin orang. Kemudian sama Aisyah dibagi-bagi itu daging kambingnya. Kemudian disisain satu bahagian pahanya. Buat apa? Buat mereka makan. Kan pantas ya, disisain buat mereka gitu, mereka makan. Kemudian setelah dikasih semuanya, Nabi pulang lagi tuh. Nabi pulang, Nabi tanya, sudah kamu kasih wahai Aisyah? Sudah ya Rasulullah, sudah saya kasih kepada orang-orang, dan saya tinggalkan satu bahagian pahanya untuk kita makan. Apa kata Nabi? Aisyah, yang milik kita itu yang kita sudah kasih ke orang. Yang kita simpan itu bukan punya kita. Artinya itu nggak akan menjadi milik kita secara hakiki. Apa yang kita sudah sedekahkan di jalan Allah, itu yang akan kekal. Itulah yang maksud Nabi, itu milik kita. Sedangkan yang kita konsumsi itu bukan milik kita. Artinya dia cuman lewat doang. Seenak-enaknya makanan, semahal-mahalnya makanan, berapa lama dia bertahan di mulut kita? Berapa lama dia bertahan di perut kita? Nggak lama, 24 jam juga udah hilang. Dia masuk di mulut, enaknya cuman beberapa detik. Masuk ke perut kita, apa masih kerasa enaknya? Udah nggak berasa. Kemudian apa terus-terusan di perut kita? Kan enggak. Kita keluarin besok paginya. Kita keluarin, apa kita nahan-nahan jangan sampai keluar? Nggak usah keluar dah, di sini aja udah, biar jadi milik saya gitu. Apa begitu? Kan enggak. Kotorannya kita buang semua, Pak. Berapa lama dia bertahan? Sebentaran, ya enggak? Sedangkan yang kita udah kasih itu, wah, itu akan kekal bersama kita. Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis. Apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Nah, jadi ini arahan Allah untuk kita. Selain Ghani, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Hamid.
ay mustahiqqun lil hamdi ala ni'amihil 'idham, yakni Allah yang berhak untuk pujian atas segala nikmatnya yang besar. Kita bisa sedekah itu karena Allah, maka Allah lah yang pantas dipuji, bukan kita. Waqila, ada pendapat yang mengatakan hamidun biqabulil jayyid wa bil ithabati alaih. Artinya Allah itu maha memuji dengan cara, ya, Allah itu maha memuji. Memuji siapa? Orang yang sedekahnya itu baik, bagus-bagus, ya. Dengan cara apa? Biqabulil jayyid, dengan cara Allah menerima sedekah yang baik-baik itu, dari harta-harta yang bagus itu. Wabil itsabati alaih, dan Allah memberikan ganjaran atas sedekahnya itu. Nah, jamaah sekalian, maka mudah-mudahan setelah kita kaji ayat ini, kualitas sedekah kita lebih meningkat, ya, lebih baik, bukan asal sedekah, ya. Yang penting sedekah, yang penting ikhlas, salah, ya. Sedekah mesti yang terbaik, gitu, biar pahalanya kita dapatkan, ya. Baik jamaah sekalian, ya. Dalam kaitan ayat ini, apakah bisa ada korelasinya dengan kita menerima tamu? Kita menerima tamu, apa kita harus beri, apakah termasuk dalam kategori? Maksudnya Menerima tamu, ngidangin gitu. apa itu masuk dalam? Baik. Dalam hal menerima tetamu, kita disuruh oleh Nabi untuk ikramud duyuf, ya, menghormati tetamu. Tetamu itu punya hak 3 hari. Kalau misalkan dia mau nginep, kita disuruh untuk melayaninya. Bahkan diatur 3 hari pertama, maka lebihkan dari yang biasa dalam hal menghormati tetamu. Kalau biasa makanannya tempe tahu, ada tamu, biar naik kelas dikit, gitu. Apa misalnya, tambahin pakai ayam, gitu, dengan catatan kitanya mampu, ya, ya. Kalau kita nggak mampu, jangan paksain. Tapi kalau kita berusaha menghormati tetamu, itu pahalanya besar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu ayat memuji seorang sahabat Nabi, namanya Abu Thalha juga tuh. Dia menerima tetamunya Nabi. Nabi kalau nggak punya apa-apa, Nabi itu kalau nggak punya apa-apa, Nabi nggak akan mau menerima tetamunya. Kenapa? Takut nggak mendapatkan hak tetamu. Nabi akan suruh sahabatnya, siapa yang mau menjamu tetamu saya, gitu. Abu Thalha tuh angkat tangan, saya Rasulullah. Bawa ke rumahnya makanannya cuma sedikit, makanannya cuma tinggal buat anaknya. Akhirnya bapaknya belum makan, ibunya belum makan, anaknya belum makan. Kata Abu Thalha, tidurin anak kita, biar di makanan buat tamu kita aja. Dikasih tuh makanannya buat siapa? Buat tetamunya, sedangkan mereka belum makan. Lampunya dipadamin, mereka pura-pura makan, yeah. Jadi tetamunya ini merasa nggak sungkan gitu kalau makan sendirian. Dilihat, oh iya tuh, kedengeran lagi makan, padahal mah yang dicomot nggak ada. Nggak ada, di piringnya kosong, cuma tangannya pura-pura doang. Oh lagi makan tuh, padahal nggak ada. Itu girang tuh Rasulullah. Turun ayat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain atas dirinya walaupun mereka dalam keadaan susah, gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mampu, kita punya kelebihan, masih ada simpenan nih, tamu datang kasih yang lebih, begitu. Artinya jangan cuma air putih biar pantas. Kalau orang tua kita dulu mah kalau ada tamu diopenin bener-bener, gitu ya, dikasih makanan, dibeliin apa gitu. Jadi itu termasuk sunnah ikramud duyuf, ya.
Saya kira itu juga termasuk ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.